Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Mang Adang. Seperti biasa, saya sedang berada di Terminal Polis dan kali ini kita akan mereview salah satu unitnya PO yang masih baru. Ya, belum lama kan dia meluncurkan beberapa unit dan kita udah review kemarin itu unitnya yang sleeper. Nah, kali ini kita akan review unitnya yang SR3, tapi bukan tronton ya. Kira-kira busnya seperti apa, terus kelas yang dihadirkannya itu bagaimana. Ini dia bus yang akan kita review, yaitu Rimba Raya. Ini busnya udah ada di belakang. Kita review bagian belakangnya dulu ya kawan-kawan. Dari atas kita lihat ada iklan untuk pemesanan tiket. Dia bisa melalui Traveloka ataupun dari aplikasi Rimba Raya itu sendiri ya kawan-kawan. Nah, terus agak bawah itu ada terus karya Taning Bumi. Nah, itu lampu utama dari SR3 Neo Ultimate R ya, lurus. Ini adalah yang terbaru SR3-nya ya. Kalau SR3 biasa itu masih yang lampunya itu agak melengkung. Kalau ini udah lurus. Di bawah sini tuh ada mesin yang berkapasitas 9000 cc. Karena ini menggunakan sasisnya Scania K250 ya. Jadi 250 itu artinya tenaga yang dihasilkan dari mesin ini adalah 250 horsepower ya. Dan di bagian kap mesin ini ada aksesorisnya, yaitu ada lampu-lampu strobo. Dan ini adalah lampu utama dari SR3 Neo Ultimate R. Memang tidak ada perubahan untuk lampu utamanya, hanya ada di bagian atas saja. Jadi yang tadinya melengkung sekarang lurus. Di bagian samping sebelah sini kita lihat dari atas itu ada Spirit 5 tahun. Terus itu ada stiker Seat 21, berarti ini menggunakan atau kelas yang digunakan itu adalah Executive Plus ya. Biasanya 2 sama 1 tempat duduknya. Dan di sana itu ada bukan kap mesin, ini ada tempat penyimpanan barang atau tempat bagasi ya, lumayan cukup besar bagasinya. Di atas sana itu nggak ada, cuma ini karena warnanya berkamuflase ya, jadi kelihatan kayak mobilnya apa namanya, sleeper ya, kayak versinya sleeper. Dan di sebelah sana ada tulisannya Rimba Raya dari PO itu sendiri. Nggak lupa tagline-nya itu ayo naik Rimba terus melangkah bersama kami. Sekarang kita ke bagian depan. Kita lihat bodi depannya itu dia, ternyata bodinya ini single glass ya teman-teman. Tuh lihat kacanya lebar banget dari atas ke bawah. Terus di tengah-tengahnya itu nggak ada yang menghalangi. Aksesorisnya juga sudah ada strobo ya. Dan bis ini jurusannya itu dari Jepara ke Jakarta ataupun dari Jakarta ke Jepara. Di bawahnya itu ada SE02, kemungkinan ada nomor lambung ya. Jadi
Sasis yang digunakan adalah Scania K250, terus bodi yang digunakan juga adalah SR3 Neo Ultimate R panorama ya. Jadi single glass. Nah, ini dia lampu utamanya. Nah, di sini tuh ada biru-biru. Ini yang Ultimate R itu ada biru-biru di sini ya. Ini nanti seperti biasa ini sen, dan ini adalah lampu utama. Di bagian bawah yang membedakannya itu ya, ini dia ada wingletnya ya. Ada winglet. Tapi wingletnya ini bukan dipasang sendiri, tapi sudah bawaan dari karoseri Laksana sendiri, udah dipasangkan sendiri. Di bagian samping sini ini ada pintu ya buat masuk ke bagian dalam, dan itu ada pintu lagi untuk kanan kirinya hampir sama, cuma ada pintu buat masuk ke bagian interiornya. Sekarang kita akan masuk ke bagian interior dari bus ini. Nah, ini kita lewat pintu belakang. Jadi pada saat kita naik di sini sudah ada audio ya di sebelah sini. Terus di samping kiri kita ini dari tangga itu ada toilet ya teman-teman. Ini toilet. Jadi bisa digunakan pada saat berjalan. Nah, kalau kita naik lagi ke atas itu kita ketemu dengan seatnya ya. Di sini ada seatnya dan wah lumayan. Seatnya ini ternyata eksekutif plus ya teman-teman. Jadi di kanan saya itu 2, di kirinya adalah 1. Jadi ini kalau yang 1 udah pasti enak banget. Dan harga tiketnya dari Poris sampai ke Jepara itu 280.000 teman-teman. Dan di sini sudah disediakan sekat juga. Sebenarnya sih enak nggak enak ya ada sekat. Tapi ya mungkin enaknya kita tidak mengganggu ke driver. Ya nggak enaknya terhalang ya teman-teman. Oke, kita langsung ke fasilitas yang disediakan. Dan ini dia joknya, ini warnanya hitam. Interiornya jadi di atas ini juga di kompartemen penyimpanannya itu warna hitam, jadi nyambung, cocok untuk warnanya ya. Oke, nah 280 itu sudah free snack. Terus sepuasnya atau sekenyangnya kalian ngopi kalau menggunakan unit ini ya. Nah, kita lanjut. Ini si joknya ini kerjasama dengan Aldila Seat, jadi menggunakan Aldila Seat ya, belum menggunakan yang rimba kencana, walaupun namanya emang rimba raya ya, tapi mungkin nanti diganti atau kurang tahu ya. Yang pasti nih masih kerjasama dengan Aldila ya. Di sini fasilitasnya yang disediakan ada bantal teman-teman, terus ini ada selimut. Jadi pada saat kalian kedinginan di dalam bus ini pada saat perjalanan ya, kalian bisa dihangatkan dengan selimut ini ya. Nah, terus kita lihat lagi fasilitas yang disediakan di sini. Ada TV ya teman-teman, 1, 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada kompartemen penyimpanan kanan kiri buat tas-tas yang kecil aja ya teman-teman. Dan ini full eksekutif AC ya. Jadi nggak ada yang ruang smokingnya ya. Terus di atas ini juga sudah disediakan lagi. Ini ada floor AC. Jadi AC-nya pas banget ke tempat duduk nanti. Terus di sini ada port USB sama USB-C. Jadi buat ngecas itu. Dan inget ya, digunakannya itu hanya untuk ngecas handphone, bukan yang lain-lainnya ya, kayak power bank gitu ya. Itu sangat dilarang karena beberapa kasus itu kalian tahu sendiri lah. Ada yang sampai bus kebakaran, infonya sih gara-gara ngecas power bank gitu ya. Tapi belum ada data validitasnya ya kalau memang itu kebakarannya gara-gara itu. Ya sementara untuk keamanan ya mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Jadi hanya untuk handphone saja ya. Terus kursinya juga ini sudah legress ya, di sini sudah disediakan jadi bisa dinaikkan. Jadi kaki kita itu pada saat duduk nggak pegel ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi nih buat naruh aqua ya di sini, ataupun air mineral lainnya, mungkin kopi juga bisa yang menggunakan gelas ya teman-teman. Dan itu di sebelah sana itu ada TV lagi teman-temannya, tengah itu ada TV lagi. Wah luar biasa banget fasilitasnya yang disediakannya. Dan di samping-samping juga ada gordeng. Jadi kalau kalian merasa silau pada saat berangkat pagi
atau sore kalian bisa tutup ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk fasilitas yang disediakan oleh PO-nya Rimba Raya yang bergerak di bidang akap. Karena Rimba Raya ini ada dua ya, ada yang akap sama ada yang pariwis ya. Jadi yang kita review kali ini yang versi akapnya. Oke teman-teman, gimana menurut kalian fasilitas semewah ini worth it atau enggak dengan harga 280 dari Jakarta ke Jepara? Tulis di kolom komentar ya kawan-kawan.